Nomor 5, silakan. Bismillah. Nomor 5, ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Hadza waladun mujtahidun. Diulang. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Hadza waladun mujtahidun. Ada yang beda? Apa? Nah, itu jadi badal itu ya. Nggak boleh, karena ini soalnya ini. Jangan merubah soal. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Jadi kalau menjadikan dia badal. Ya, baik. Berarti kalau jadi badal tambahkan apa berita tentang anak laki-laki yang sungguh-sungguh itu. Contoh, hazal kan yang benarnya tadi ya, hadza waladun mujtahidun. Sebentar dia ada yang beda, yang tadi ada yang menulis hadza waladun jadun. Ada ya? Nah, jadun itu jarang digunakan. Sebenarnya jadun itu jawajud, dermawan. Yang ingin disebutkan ini sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh mujtahidun. Tapi kalau ingin dibadalkan berarti begini, hadzal waladul mujtahidu, misal apa ya? Fil masjidi. Di dalam masjid. Ya. Kalau itu artinya apa yang badal? Ini kalau badal ini yaitu dalam kurung tapi yaitunya. Ini yaitu anak laki-laki yang bersungguh-sungguh kurung tutup itu berada di dalam masjid. Berarti fil masjidi sebagai khobar. Kalau waladu badal. Kalau waladunya jadi badal. Tapi di sini kan tidak ada ini, cukup ini adalah anak. Kalau saya biasa pakai adalah ya, eta gitu. Ini adalah, itu berarti mubtada. Ini adalah dua anak laki-laki yang bersungguh-sungguh. Hadza waladun mujtahidun. Naatnya mana? Mujtahidun. I'rabkan. Nah, ini nambahannya. Yang baca. I'rabkan yang naat saja. Sampai situ boleh. Naatnya kemana? Naatun ala waladun. Bagus. 6. Oh ya. Ibnun boleh. Ibnun tapi dia anak ya. Hadza ibnun mujtahidun. Boleh. Terus Nomor 6. Ini dua anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Hazani waladani mujtahidani. diulang. Ini dua anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Hazani. Haknya panjang. Hazani. Haknya panjang. Hazani. Pahanya panjang. Pahanya panjang. Iya. Hazani waladani mujtahidani. Bagus. Pas ya. Itu kenapa panjang? Karena dia isim isyarah itu hadza. Walaupun pendek ya. Di Quran pendek, tapi dibaca wajib panjang. Oh, dibacanya wajib. Bacanya wajib panjang. Hadzani. I'rabkan. Nah, ini agak ini ya. Naatnya saja. Pakai ala. Mujtahidani. Na'tun ala waladani. Apa ini? Bagus. Ala waladani marfuun wa alamatu raf'ihi Panjang wa alamatu Al-alif. wa alat alamatu raf'ihi apa? alamatu raf'ihi Al-alif. al alifu. Nah, kenapa dengan alif?
Karena mutsana. Li'annahu Li'anahu mutsana. musanna. Nah, itu bedanya. Karena dia musanna ya. Jadi li'annahu musannan. Li'anahu mutsana. Ada yang beda? Paling bunuh dia ibnani ya. Ibnani, tidak apa-apa. Waladun itu sebetulnya mau laki-laki mau perempuan. Sebetulnya. Ya, walad itu. Anak. Kalau mau khusus ibnun. Kalau khusus perempuan bintun. Nah, yang di bawah menggunakan apa? Yang nomor 8. Nah, bintun, di atas ibnun. Kan waladun mah yang dilahirkan, mau muzakkar mau muannas. Waladun. Saat kita wafat kan 3 yang akan berperan terus sebagai amal investasi. Terakhir apa? Waladin solihin yad'u lahu. Oh, berarti waladin itu anak laki-laki bukan? Anak laki-laki dan perempuan. Nah, itu dalilnya ya. Dalilnya itu bintun. Ya boleh. Boleh. Ibnatun. Jadi bisa 2 itu. Bisa 2. Ibnun anak laki-laki. Tinggal tambah marbutoh ibnatun. Jadi anak perempuan. Tapi diringkas ibnatun. Sama seperti imro'atun jadi mar'atun. Hilangkan hamzah wasol. Ibnatun jadi bintun. Bintun. Punten tadi Ustaz bilang ibnun itu khusus anak laki-laki. Iya. Ditambah tun itu jadi kan. Iya, ibnatun jadi putri. Jadi bintun juga anak perempuan. Iya. Karena ibnatun sama dengan yang tadi. Kalau ingin dihilangkan tak marbutoh, dihilangkan apa? Hamzah wasol jadi bintun. Sok saja bayangkan ibnun seorang anak laki-laki. Ibnatun kan itu Anak perempuan. seorang anak perempuan. I-nya hamzah wasolnya hilang. Jadi bintun. Jadi anak perempuan boleh 2, boleh boleh ibnatun, boleh bintun. Paling kita nanya yang seringnya menggunakan apa? Bintun. Bintun. Bintun itu aslinya apa? Nah, itu akarnya berarti ibnatun aslinya. Sama kayak tadi Imro'atun. Mar'atun aslinya apa? Imro'atun. Imro'atun itu seorang perempuan, seorang laki-laki imru'un. Gitu, imru'un. Makanya jadi ingat ini ilmu imla ya. Ilmu imla. Imro'atun, imru'un, ibnun, ibnatun itu hamzah wasol. Yang lain semuanya qot'i. 2 berapa bahasa Arabnya? Biasalah diterangkannya. Nah ini. Mumpung ingat ya. Ibnun ini hamzah wasol. Terus ibnatun. Ibnatun, makanya ibnun, ibnatun. Nanti berubah ibnatun jadi bintun. Bintun. Ibnun oke nanti jadi bin. Bahasa kita ya, bin. Kalau dihilangkan. Ani beni misal. An ibni Abbasin nanti dalam hadis. Yang kedua, imru'un. Kalau laki-laki, imru'un. Kalau perempuan, imro'atun. Nah, imru'un dan imro'atun dua-duanya hamzah. Ini ya, fokus yang ini ya. Terus, 2 bahasa Arabnya. Isnani. Ini hamzah. Hamzah wasol. Semuanya hamzah wasol. Satu waktu dia akan hilang. Kalau untuk perempuannya isnatani. Ini semuanya itu
Hamzah wasol. Ibnun, ibnatun, imruun, imroatun, isnani, isnatani. Sudah berapa tuh? 6. Kalau menemukan yang ini satu waktu dia akan hilang. Ketika dibaca pasti hilang. Kalau di wasol di sini ada huruf hidup ya. Contohnya an ibni Abbasin. Nah, lihat ibni Abbasin. Jadi bacanya bagaimana? Ani Ani kan? Ini hilang. Ini jadi harokat kasroh. Ini hilang. Ani beni Abbasin. Oh, berarti ini Hamzah wasol pasti hilang. Yang ibnun juga sama. Ibnatun sama. Ini putra, ini putri. Imruun seorang laki-laki. Imroatun seorang perempuan. Saat imroatun hilang, jadi apa? Atun. Isnatani, jadi apa? Hilang. Sintani. Ini diikut ke sini. Dibawa ke sini. Isnatani, sintani. Gitu ya. Jadi ini tambahan hamzah wasol di awal kalimat yang ini. Kan totalnya 10. Ini kan berapa? 6. Ismun. Aimun sama ya. Aimun. Nah, itu semuanya dia hamzah wasol. Ini hamzah wasol ya judulnya. Hamzatu waslin. Hamzah, ini dalam ilmu tajwid pasti belajar ya. Hamzatul wasli. Hamzah wasol. Selain daripada ini berarti qat'i. Hamzah qat'i. Apapun yang ada hamzah di awal selain yang ini, pastikan dia qat'i. Apapun yang kita lihat. Apapun yang selain daripada yang ini. Jadi aimun. Salah satu ungkapan untuk sumpah. Waimullah. Wa aimun. Tapi tidak wa aimun, jadi waimu. Aimu. Hamzah. Sumpah. Hamzatul wasli. Selain itu berarti hamzatul qat'i. Hamzatul qat'i. Orang katakan qat'i. Cirinya apa? Qat'i. Ada Contoh yang lain. Apa? Yang penting awal. Ini awal semuanya. Aklun, makanan. Tuh, pasti begini. Aklun. Jadi isim-isim yang memang masuk hamzah wasol, tinggal hafalkan ini. Selain daripada itu adalah hamzah qat'i. Poci, teko, kun. Tahu kan hamzah qat'i. Sutra, istabrok. Di juz apa tuh? Juz 29. Istabrokun. Nah, itu hamzah qat'i. Pokoknya selain yang itu ya, selain yang ibnu dan kawan-kawan, itu pastikan hamzahnya qat'i. Hamzah qat'i. Contoh itu ya. Jadi tinggal hafalkan itu. Karena melihat tadi ada ibnun. Ibnun putra, kalau putri ibnatun. Tapi ibnatun ketika hamzahnya hilang jadi bintun. Tanya jadi maftuhah. Imruun seorang laki-laki.
Tapi kalau seorang perempuan tambahkan ta marbutoh bukan ru lagi ya, tapi ro, imro'atun. Hilangkan hamzah wasalnya jadi mar'atun. Tambahan yang itu ya. Ini anak perempuan. Apa? Tadi? Ini anak laki-laki. Yang 7 sudah belum? Oh, belum. Cok 7 dulu. Ya. Ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Haulai waladun mujtahiduna. Diulang. Langsung Arabnya. Haulai, Kenapa tidak haza? karena dia ini jamak. Teruskan. Waladun, Waladun jama mufrad. alwaladu, Nah. alwaladu, auladu, Auladun. Auladun. IGM bukan? enggak, Bukan. auladun Bagus. mujtahiduna. Diulang. Haulai auladun mujtahiduna. Tarjim. Ini anak-anak laki-laki yang sungguh-sungguh. Baik. Mana naatnya? Naatnya mujtahiduna. I'rabkan. Mujtahiduna. Na'tu ala Na'tun. na'tun ala auladun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu di annahu jam'u muzakkar salim. Jam'u masukkan yang kemarin itu. Apa? Dibacalah akhirnya, nggak apa-apa biar ilmu kita bagus ya. Li'annahu. Li'annahu jam'un muzakkar, Jangan ditanwin, dia mudhof. jam'u muzakkaris salim. Oh, kalau ada alif lam jadi jam'ul. Jam'ul muzakkaris salim. Sa-nya panjang. Salimu. Nah, gitu. Salimu gitu saya. Dari li'annahu. Li'annahu jam'ul muzakkaris salimu. Nah, sudah terbayang ya tulisannya? Ya. Li'annahu jam'ul muzakkaris salimu. Karena dia idofah, salimu jadi naat ya. Kalau tidak ada al jadi begini, jam'u muzakkarin salimun. Gitu ya. Boleh dua-duanya. Itu cara mengungkapkan li'annahu jam'ul muzakkaris salimu. Banyak yang belum paham itu ya. Padahal salim itu dia naat. Kemana? Ke muzakkar, ke jama. Ke jama. Makanya ikutnya ke jama. Jam'u berarti salimu. Ya. Jam'un jam'u kalau muzakkarin salimun. Cara membaca yang tepat. Karena yang kita ingin harapkan ya, karena kita kan bukan bercakap-cakap, tapi kita ingin membaca turos. Kalau membaca turos mau tidak mau akhiran pun mesti dibaca. Kalau ingin menjaga itu. Kalau percakapan membebas ya, tidak tidak sesuai kaidah juga asal lawan bicaranya paham, bisa. Anak saya ayah baru pulang ngobrol aduh ya tidak ada apa? Tidak ada tata bahasanya, hancur. Tapi paham gitu. Paham. Saat ditanya memang di sana udah. Jangankan di luar ini ya, di Makkah Madinah juga katanya itu. Bahasanya kalau di kampus benar bahasanya bagus. Kalau udah keluar saja udah hancur bahasanya. Bahasa Indonesia pasaran gitu ya. Bahasa pasaran. Teruskan. Nah, ini yang saya akan bahas ya. 8. Ini anak perempuan yang soleh bapaknya. Hadihi bintun solihun abuha. Diulang. Hadihi bintun solihun abuha.
Mana naatnya langsung? Solihun. Saya tulis ya. Punten biasa dihapus. Ini yang akan dibahas. Diulang. Hadihi bintun solihun abuha. Baik, jelaskan dulu ya Rob satu-satu. Hadihi apa? Hah? Hadihi sebagai apa? Mubtada. Teruskan. Bintun khobar, solihun naat, Naat. abuha teman ut. Sebagai apa? Abuha? Manut. Manut. Nah, ini yang disebutkan itu. Ini masuknya naat apa? Sababi. Yang dari awal sampai sebelum barusan itu naat hakiki. Nah, ini yang akan dijelaskan. Ini adalah anak perempuan. Hadihi bintun. Hadihi bintun. Manut juga. Cuma biasanya manutnya ada di Ini adalah seorang anak perempuan yang apa tadi? Bapaknya, Solih bapaknya. yang solih bapaknya. Solihun. Terus? Abuha. Yang solih bapaknya. Mana naatnya? Solihun. Mana manutnya? Lihat, ini sebetulnya naat apa? Ini yang disebut naat sababi. Sepaket. Kalau sababi itu. Ini naat sababi. Kalau yang tadi naatnya kan satu kata. Yang ini justru bukan satu kata. Ada beberapa kata. Hadihi bintun solihun abuha. Nah, kalau naat sababi, ingat ciri khasnya ini justru ini ciri khasnya. Bukan satu kata. Bisa jadi jumlah kan? Nah, sekarang lihat solihun abuha jumlah apa? Jumlah isinya. Nah, di sini masuknya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Mubtada khobar. Mana mubtadanya? Abuha. Mana khobarnya? Solihun. Ini mubtada. Mana khobarnya? Berarti di apa? Di muqaddam muahar ya? Karena jumlah ismiyah masalahnya. Makanya teorinya lihat. Ada jumlah ya, ada jumlah setelah isim nakiro. Ini teori itu yang tadi disebutkan. Setelah isim nakiro, ternyata ada jumlah. Bebas, mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah, maka pastikan dia sebagai naat. Pasti naat. Ya, pasti naat. Ada jumlah, ya, ada jumlah terletak setelah isim nakiro, berarti dia naat. Naat, sifat, gitu ya. Apapun yang kita temukan pasti dia naat, pasti. Teorinya kan tadi mah kan tunggal ya. Nah, sekarang mah ada jumlah. Di sini kebetulan jumlahnya ismiyah. Ada jumlah terletak setelah isim nakiro, maka itu pasti inilah rumus. Rumus. Satu waktu kita akan menemukan ini jumlah. Tapi di belakangnya ada isim nakiro. Pasti naat. Pasti itu. Ini contohnya.
Maka cara mengi'rab tetap sebutkan solihun abuha. Solihun belum. Ini dulu. Khobarun muqaddamun marfu'un wa alamatu raf'ihi abuha abu mubtadaun minal asma'il khamsah mudhafun alha ha domirun muttasilun fi mahalli jarrin. Beres segitu, garis baru ke sini. Wal jumlatu ismiyatu fi mahalli apa? Lihat tergantung ini. Fi mahalli raf'in na'tun. Tidak, karena sudah mereka para ahli nahu tidak menyebut na'tun sababi, na'at saja. Karena jumlah sekarang. Mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ingat i'rab dulu satu-satu ya. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar silakan i'rab. Kalau jumlah fi'liyah i'rab juga. Tapi terakhir harus wal jumlatu apa gitu ya? Fi mahalli apa? Kebetulan di sini bintun ya. Berarti fi mahalli raf'in na'tun. Sebutkan na'tun di akhir. Betul. Nah itu. Kalau ingin masuk ke khobar yang bentuk ghair mufrad, kan ghair mufrad ada jumlah, ada syibhu. Nah itu masuk ke situ. Mengulang lagi itu ya. Iya benar. Betul. Nanti teorinya, tapi ini ada di Mughni Labib ya, Ibnu Hisham. Posisi jar majrur pun bisa sebagai naat satu waktu. Jar majrur. Kan tadi ada jumlah. Kalau jumlah ini kan ya? Ada syibhu, bisa jar majrur, bisa dzaraf. Posisi satu waktu tapi ya, posisi dia bisa jadi naat. Bisa jadi naat. Jar majrur jadi naat. Nah, itu teh memang di Mughni Labib Ibnu Hisham. Kalau ingin pendalaman akhir memang ke Mughni Labib nantinya, karena mendalami Al-Qur'an nantinya. Tapi sebelum ke Mughni Labib, saya anjurkan ke Qatrun Nada, ke Syuduruz Zahab, ke Audoh Masalik, baru terakhir ke Mughni Labib itu Ibnu Hisham. Nah, bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu jumlah. ya, tapi syibhu jumlah simpan dulu, itu jangan dulu, bisa muta'alik kan ya itu. Ya. Muhammadun fil masjidi misalnya. Nah, Muhammadun fil itu jangan masuk ke ini. Tapi nanti satu waktu bisa itu. Tapi sementara dua dulu saja ya. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Setiap menemukan jumlah yang tadi terletak setelah ingat isim nakiro. Setelah terletak isim nakiro, pastikan dia naat. Hanya isim nakiro. Hanya isim nakiro. Baik, contoh dalam hadis yang tadi saya bacakan itu. Kita saat meninggal terputus amal. Ini Masya Allah ya, contoh naat matut, hafalkan hadis yang itu ya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. 3, 1. Soda khotin, karena ada min di bawah di situnya. Sodakotin jariyatin. Ada tidak naat man'ut? Mana? Ini naat.
Dua apa? Anak Au, pakai au ya? Au. auladun solih. Belum ke sana. Taman nomor tilo, sok nomor tilo, tos kriatnya yang nomor tilo. Au apa? Waladin Ilmu yang Solihin. solihin, ada naatnya. Nah, naat nun. Ada lagi? Nah, ilmin di sini. Au il panjangan gak dia? Ilmin karena akan tulis di sini. Terus? Waladin. Ya, teksnya Bu. Teksnya karena ini teks hadis. Nah, yun ta fa u bihi. Nah, terakhir ini au waladin solihin. Nah, ya da'u panjangan ke dia. Ya da'u terus lahu. Ya da'u lahu. Nah, inilah pembahasan adanya ilmu naat. Idza matal insan atau idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama ini naatnya jariyatin. Beres. Tentang sedekah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi. Baik, mana naatnya? Nah, ilmu yang sudah kita pelajari ada di sini. Nah, ini sebagai naat. Kenapa naat? ada jumlah setelah isim. Ada jumlah setelah tuh. Itu ilmunya di sini. Kalau ini sebagai naat juga apa alasannya? Mutobik. Mutobik dengan ini ya. Bukan mutobik kelihatan. Hebatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah luar biasa. Ini dalam bab naat. Ilmu sodakoh itu bentuk naatnya kan mufrad lah gitu ya, tunggal dia. Tapi ketika berbicara ilmu bukan lagi mufrad tapi jumlah. Tapi kebetulan di sini jumlahnya apa? Nah, mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah sama ya, sama. Berarti ini sebagai naat. Ciri naat apa di sini? Jangan nyebut mutobik lagi. Kan mutobik mah ini ya. Nah, ini teorinya. Ada jumlah setelah isim nakiro. Kan ilmin. Maka naat kita artikan apa? Yang. Ini artikan. Tuh, sedekah yang. Terus? Tahu dulu. Ilmu yang Nah, dari mana kita artikan yang? Tuh, dari segi ilmu yang sudah kita pahami, inilah buktinya. Ilmu yang dimanfaatkannya. Kan ini mah majhul kan? Majhul, yuntafa'u. Kalau fi'il mudhari maju. Kalau mudhari maklum kan yantafi'u kalau majul kan tidak ada fa'il. Berarti siapa fa'il dari yang memanfaatkan ilmu kita? Siapapun bebas. Bukan saja orang muslim, orang kafir pun mungkin saja memanfaatkan ilmu ini. Makanya dihilangkan oleh Rasul tentang fa'ilnya. Beres. Sekarang pertanyaannya yang ketiga, mana naatnya? Mana naatnya? Solihin. Nah, ada lagi? Masya Allah. Ternyata ya bab anak itu berbeda dengan bab ilmu, berbeda dengan bab harta. Ini harta ya? Beda. Tidak mungkin Nabi bersabda kalau tidak ada hikmah. Waladin, mana naatnya? Solihin. Ada lagi? Berarti naatnya ada berapa? Dua.
Ya. Nah, ya naat apa ini? Kalau di hakiki. Naat hakiki. Ini naat hakiki, ini naat. Tuh untuk wala itu dua-duanya masuk. Kalau bab harta cukup naat hakiki saja, yang penting mengalir. Yang ilmu itu sababi agak panjang tuh. Lebih panjang lagi di sini. Para ulama menyebutkan oh berarti yang berat itu bukan bab harta, bab ilmu, tapi nah itu. Karena naatnya dua. Naatnya dua. Kalau harta cukup alirkan ya. Harta mah cukup alirkan. Ke fakir, miskin, masjid, pesantren yang cukup alirkan. Beres. Ilmu berat. Karena dia dalam bentuk jumlah. Ya, harus bermanfaat. Harus bermanfaat ilmunya. Anak lebih-lebih. Makanya naat. Anak yang solih, yang mendoakan baginya, mendoakan orang tuanya. Belum cukup sampai solih, tapi harus ada nambah lagi. Jadi dia bisa mendoakan. Nah itulah kenapa Nabi menjelaskan ini itu. Walaupun hadis yang lain banyak, tapi ternyata bab harta, bab ilmu, dan bab anak itu harus ada naat, ada sifat. Tidak cukup kita punya harta. Sifat, karena ada sifatnya. Sifatnya harus mengalir. Ilmu tidak cukup kita punya ilmu, tapi sifatnya harus bermanfaat. Anak sifatnya dua sekaligus. Satu, harus solih. Kedua, mendoakan. Ini contoh naat. Nanti kalau menerangkan, masukan ini sudah cukup. Karena yang hakiki ada, yang sababi ada, dua-duanya langsung di sini ada. Itulah sebabnya ini yad'ulahu. Kenapa disebut naat? Ada jumlah setelah isim. Mana isim nakirohnya? Solihin atau waladin? Solihin atau waladin? Waladin. Dah solihin mah naat. Sama tuh, sama. Tapi Allah Rasul maha tahu ya. Pakai menggunakan au atau. Berarti salah satu ya. Iya, dah sulit. Bisa semua-semuanya gitu. Sulit, bukan ini ya, sulit. Oh, berarti bukan ketiga-tiganya. Ya, itulah hebatnya hadis ini. Au itu kan pilihan. Mau harta atau ilmu atau anak. Ujian kita ingat ya, ummahat akhwat. Iya pengennya makan. Iya, ujian itu kan masing-masing beda. Kadang harta berlimpah, ilmunya tidak ada. Atau dibalik, ilmunya luar biasa, harta tidak punya. Anak pun gak punya. Atau harta tidak ada, ilmu tidak ada, tapi punya anak Punya anak. yang solih, yang mendoakan. Jadi au pilihan. Kalau ideal ya mimpi ya ideal mimpi silahkan. Idealita, tapi kan realitanya dalam kehidupan. Kadang orang kaya, anaknya belum tentu. Maka bagaimana caranya gunakan kekayaan itu? Untuk apa? Untuk mengalir. Bahasa mengalir. Kalau sudah bisa mengalirkan walaupun anak belum solih, mungkin dari harta yang dia persembahkan bisa membuat anak jadi solih. Atau mungkin dia tidak bisa tolab ilmu, punya harta, pokoknya ambil satu ya. Salah satunya. Ambil salah satunya, kalau bisa dua-duanya alhamdulillah, tiga-tiganya alhamdulillah kalau bisa. Tapi kalau merasa berat, kita punya posisi di mana? Makanya kalau kita di setiap Jumat itu masuknya ke kajian bahasa Arab, maka kajian itu harus ini. Yuntafa'u bihi tidak gitu. Kajian kita hari ini. Kalau merasa jangan naon kan tidak ada, maka tinggalkanlah majelis itu ya. Jangan pernah terus istiqomah. Karena ilmu itu harus punya naat, yaitu yuntafa'u bihi, dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk kita baca Quran, baca hadis, doa sholat dan sebagainya. Kalau belajar bahasa Arab ada yuntafa'u bihi, berarti istiqomahkan. Nah itu yang disebut contoh ya. Contoh.
Dan Allah uji semuanya ada ya, ada tapi jarang lah. Ada orang yang tiga-tiganya ada, tapi kan jarang. Jarang. Kita tidak kita pungkiri, jarang. Kalaupun adanya, alhamdulillah. Misalnya yang 1, 2 kita dapat anak, apakah ada efeknya dari harta bermanfaat, ilmu yang harta yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, bisa nggak efeknya ke anaknya, Ustaz? Tidak mungkin ya Nabi bersabda ini kecuali harus bertahap. Walaupun menggunakan au. Kalau naatnya hanya satu, tanda kutip mudah. Kalau naat namun satu kan jariyah. Tapi kalau naatnya bentuk jumlah, perjalanan panjang. Untuk dapat ilmu tuh ya, perjalanan panjang. Ya kita kan perjalanan terus gitu ya, ilmu itu diuji dengan ilmu. Kalau anak, nah itu perjalanan lebih panjang lagi. Makanya punten melihat anak kita jangan langsung di judgment, jangan langsung diponis buruk, tidak berbakti, jangan, karena panjang tuh perjalanannya. Jangan berpikir oh ini karena makanannya haram, jangan dulu, karena ingat Ibroh Kan'an ya, bagaimana bapaknya siapa? Nabi Nuh, bagaimana pendidikan beliau, apakah salah? Kan tidak. Allah uji di situ. Allah uji di anak. Hanya tugas kita saja ya, tugas kita memberikan nafkah yang halalan thayyiban gitu. Jadi apakah ada pengaruh? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tetap ini semua Allah sudah takdirkan. Anak apakah dari barang yang haram atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tetap walad itu harus dua naatnya. Satu solihin, bentuk yang hakiki. Yang kedua yad'u lahu dalam bentuk jumlah. Yad'u fi'il mudhari, lahu jar majrur, wal jumlatu yad'u lahu fi mahalli jarrin na'tun sanin. Naat kedua ya. Ya, naat yang kedua. Nanti cek lengkapnya. Hadis ini sahih ya. Nah, ini yang saya maksudkan yang nomor 8, nomor 9 itu sama dua-duanya. Itu tambahannya ketika berbicara naat, tambahkan hadis yang ini. Tulis di rumah, tapi lengkap ya. Kalau bisa hafalkan, untuk apa? Untuk motivasi. Boleh dengan harta, boleh dengan ilmu, boleh dengan anak. Itu investasi sebenarnya. Terakhir 10. 9 dulu ya. 9 dulu. Ini anak laki-laki yang soleh ibunya. Haza ibnun solihatun ummatun. Umuhu. Sama ya? Mana naatnya? Solihat. Nah, harus disambungkan sekarang. Solihatun umuhu. Dalam bentuk jumlah apa? Jumlah ismiyah. Nanti kalau ummahat akhwat menemukan dalam Quran ya, ada Ustaz nih, nanti share di grup. Jumlah ini pasti naat. Ciri khasnya apa? Ada isim nakiroh. Ya, terakhir. Ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Al-ilmun nafi'u khairun minal malil kasiri. Bagus. Diulang. Al-ilmun nafi'u khairun. Nah, panjang yang seperti tadi. Nafi'u. Oh iya. Al-ilmun nafi'u
khairun minal malil kasiri. Mana naatnya? An-nafi'u Ada lagi? al-kasiru. Nah, begitu. Sebaiknya ini kan jelas, ilmunya jelas, hartanya jelas, bagusnya ya, bagusnya dua-duanya pakai al. Itu yang sempurna. Ini pepatah orang Arab ini. Al-ilmun nafi'u khairun. Ada yang tidak mengartikan dari, tidak ada dari, jadi khairul malul kasiru, itu jadi salah ya. Harusnya ada min, kan ada daripada min. Min al mali, minal malil kasiri, dari harta yang banyak. Iya pakai alif lam. Baik, itu saja mungkin ummahat akhwat, latihan 2 belum ya. Ya silakanlah di grup ini. Karena pertemuan berikutnya kita langsung ke atop. Yang penting Yang mana? Yang mana? Oh, yang akhor 4 dan 10 ya? Lihat yang 4. Wa fi ayatin harusnya ya? Akhori. Yang ke-10 wa fi hadisin ukhra. Ini dibalik harusnya ya. Tapi kemarin ya dari Intan ada pertanyaan, ini akhori atau A-nya yang panjang. Kita beda Ustaz atau gimana ya? Beda. Beda ya? Ya. Akhor dengan ukhro itu artinya lain. Yang lain. Kalau akhoru itu berarti mudzakkar. Kalau ukhro itu muannas. Nah, lihat yang nomor 10. Man'utnya dulu. Mana man'utnya? Hadisin mudzakkar muannas. Nah, berarti yang akhor. Akhoru aslinya ya, sebelum masuk apa-apa. Jadi tulisannya begini. Yang benarnya itu akhoru, af'alu, asalnya akhoru, sama dengan aswadu, berarti dia goir sorry, sama jawabannya al-wasfu ma'a waznil fi'li akhoru. Berarti di buku ini salah ya Ustaz? Salah. Yang di IGM itu Oh, ada di game? kelompok 1. Iya, yang 33 Ustaz. Oh, coba. Yang bukan itu katanya ya, kalau 33 kelompok 1 yang bagian 2 disebutkan kan alif ta'anis maksurah itu adalah isim seperti ukhro, kubro, subro. Tapi sementara untuk jenis laki-laki tidak disebut ghairul munsharif seperti akhoru. Iya. bingung ini. Ini harusnya dihapus ya Ustaz? Halaman 3 berapa? 3 buku lama. Iya, yang lama ya. Sementara untuk jenis laki-laki tidak disebut ghair sorry. Kubro kabirun, sugro sogirun, ukhro. Ini berarti maksudnya harusnya ke sifat itu artinya sifat ma'awas yang diambil Karena bukunya baru. yang contohnya ini satu apa ini makanya tapi buku baru itu ukhro itu pakai apa alif ini Nah, di bawahnya apa? atas Yang di bawahnya. contoh yang Biasa ninggal. sama Cobi. cuman nggak ada ini nggak yang ukhro itu udah nggak ada lagi Yang akhornya. Iya. Yang ahor. Tuh, ini kan ada. Oh iya. ada Mm-mm. Tidak ada kabirun dan sogirun saja. Oh, ini udah ada. Ini nggak ada. Oh iya.
Tuh kan. Bagus. Ini coret. Ini masuknya Sifat akhoru al-wasfu. Nah gitu. Al-wasfu ma'a waznil fi'li af'alu. Salah yang dulu. Dicoret saja. Oh, yang untuk anasnya ini. Nah, Kalau yang di atasnya kubro sugro atau kubro sugro ukhro. Itu yang baru. Yang baru. Yang atas. Kubro sugro ukhronya ada. Ah, itu jangan masuk berarti hapus. Ustaz gimana Ustaz? Ukro tidak masuk yang ke bawah, yang untuk jenis laki-laki. yang ini betul. Oh iya. Alif, ini ya, betul. Alif tanis maksuroh. Ukhro. Yang akhorunya. Yang ini. Ini yang Iya, itu jadi pertanyaan lama. Ukhro ya. Ukhro. Akhoru untuk muzakkar. Ukhro. Ukhro muannas. Nanti jama di sini satu lagi belum tidak ditulis itu. Ukhoru. Ukhro yang lain tapi mufrad. Tapi jamanya ini ukhor. Jama apa ya? Jama muannas, jama ininya. Taksir berarti. Ukhro mufrad. Tapi muannas. Kalau jama kan ukhor. Sama ukhor juga masuk ke IGM. Ukhor. Fa'iddatum min ayyamin ukhoro ri'ru. Ukhoro. Fa'iddat surah itu kutiba alaikumusiyam. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhoro. Pasti kenapa? Karena goir sorry. Ini muzakkar. IGM tiga-tiganya. Ini muzakkar. Ini muannas. Tapi ini jamaknya. Cuma beda alasan. Tiga-tiganya IGM. Alasannya beda. Ukhro alasan IGM-nya apa? Alif ta'nis maksuro. Akhoru IGM. Alasannya apa? Al wasfu ma'a waznil fi'li. Ukhoru IGM. Alasannya apa? Bukan. Ada dalam taksir di IGM? Nggak ada. Apa? Al wasfu ma'a adal. Kan adal teh Umar, siga Umar kalau alam. Ukhoru, Umaru, Hubalu. Iya. Ukhor. Fi hadisin akhoru. Akhoro ke sini ya. Fi apa tadi? Kalau ukhro di contoh yang ini. Yang contoh di sini. Ayatin. Wa fi ayatin ukhro. Coba dengarkan nanti ya. Ada ustadzah, mubalik, mubalighah. Contoh begini. Qala Allahu ta'ala fi ayatin ukhra. Qala Rasulullah fi haditsin akhar. Pasti begitu. Itu teh paket banyak. Paket. Kalau muannas ukhra. Kalau muzakkar akharu.
Itu pasti begitu. Ustaz, khoruna nggak ada Ustaz? Akhoruna minal awwalina wal akhirin. Awal, akhir. Kalau itu biasa itu ya. Awalun minal awwalina wal akhirina. Sekarang akhoruna berarti di sini dilebihkan lagi. Dia fathah. Nah, berarti jamak untuk laki-laki itu berarti Ustaz. Khoruna. Akhoruna. Berarti yang ukhor itu untuk muannas. Ukhor jama untuk muannas. Ukhor. Yang nomor 4, wa fi ayatin, tanwin kan ya? Jangan tidak tanwin. Wa fi ayatin ukhra. Sedang nomor 10, wa fi hadisin akhor. A-nya panjang. Akhoro. Tapi ini tidak lengkap ya. Ada pakai hada, yang tadi pakai hada coret ya. Hada, jangan ada hada karena itu apa? Tidak lengkap. Akhor. Akhoro. Wa fi hadisin akhoro. Dan pada hadis yang lain. Wa fi a-nya juga panjang. Ayatin, panjang, mad badal. Wa fi ayatin ukhro, dan pada ayat yang lain. Jadi Ustaz yang akhor itu maksudnya ke kelompok IGM yang fi'il. Yang ini wasfu. Al-wasfu ma'a waznil fi'li, sama dengan aswad yang tadi. Aswadu tadi kan sama dengan akhoru, asalnya akhoru, karena dua-duanya sama jadi dibadalkan akhoru. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Kalau ukhro apa? Alif ta'nis mamdudah, maksuroh. Kalau ukhor alam wasf harus ada. Al wasfu ma'al adal. Ustaz yang ukhro itu ya Ustaz dia kan dia IGM. Betul. Tapi bentuknya isi maksud juga, berarti dia Nah, itu. Dua. termasuk dua jenis itu ya Ustaz. Dua jenis. Maksur pasti kan ya? Ya. Nah, tapi ada tambahan. Berarti tanda iromnya ikutin yang maksud ya Ustaz ya, jangan ikutin tanda irom IGM ya. Ikutnya ke maksur. Ikutin maksud. Ke maksur. Ukhro. Berarti Karena nanti muqaddarah ya Ustaz. ya kasroh mukod daroh. Tapi kebetulan yang ini tepat sama dua-duanya. Rofa kasroh mukod daroh. Rofa domah mukod daroh. Nasob fathah mukod daroh. Lahir apa? Jar kasroh mukod daroh. Jadi anahunya dia anahul ismul maksurun gitu. Paling mana'ah saja. Oh, mana aja. Bi ukhro, misal ada bi ya. Bi ukhro. Berarti ukhro apa? Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha at ta'azzuru. Karena maksur itu tidak mungkin. Nah, ini tambahan ya. Nanti ummahat, akhwat, terus dilatih ya. Latih, nanti ketemu di ayat. Mau yang naat yang tadi hakiki atau sababi. Mobil yang sababi itu memang jumlah bentuknya. Jumlah ini baru ketemu di hadis. Di yang lain ada di yang lain juga. Itu yang dapat disampaikan. Yang terpenting sabar ya. Sabar, istiqomah. Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 2 jam bersama kita lewati.
Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini bisa kita pahami dengan